Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak pandemi Covid-19 datang ke tengah-tengah masyarakat kita, berbagai masalah muncul, berbagai problematika muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Tidak henti-hentinya masyarakat merasakan dirundung kemalangan, ujian, dan berbagai beban kehidupan yang semakin berat. Dan oleh sebab itu, kedatangan COVID-19 ini begitu terasa di tengah-tengah masyarakat. Ada faktanya masyarakat yang merasa dikibuli, merasa diakali. Karena kenapa? Masyarakat disuruh berdiam diri di rumah, disuruh mengurangi aktivitasnya. Sementara di satu sisi kita lihat bulan 2 kemarin, wisatawan atau turis mancanegara dibiarkan leluasa masuk ke negara kita, terutama turis dari Tiongkok. Yang kita tahu bahwa virus corona COVID-19 ini sumbernya ada di negara Tiongkok. Mereka lah yang membawa virus ini ke tengah-tengah kita. Oleh sebab itu banyak di antara masyarakat yang merasakan bahwa kita ini seakan-akan ada tipu daya, ada makar. Ya, kita dibatasi, sementara orang Cina itu dibiarkan leluasa masuk ke negara kita. Di bulan 3 kemarin kita lihat bagaimana TKA, tenaga kerja asing itu berbondong-bondong masuk ke negara kita mencari pekerjaan. Pada saat yang sama banyak saudara-saudara kita yang kena PHK. Jadi oleh sebab itu banyak masyarakat yang merasakan ada makar, ada tipu daya yang menimpa mereka. Contoh yang lain yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah banyak yang sedih dengan adanya COVID-19 ini. Sedih karena tidak bisa bekerja, sedih tidak bisa bersekolah, sedih karena tidak bisa beraktivitas sebagaimana hari-hari yang lainnya, sedih tidak mendapatkan uang yang banyak dan lain-lain sebagainya. Fakta yang lain kita lihat masyarakat ada yang merasakan namanya takut. Jadi ada ketakutan yang luar biasa. Takut terjangkit penyakit, takut kehilangan pekerjaan. Yang paling parah yang kita saksikan adalah takut mati kelaparan. Itu fakta yang terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian yang keempat, kita lihat ketakutan yang luar biasa karena ada saudara-saudara kita, terutama para medis, yang terjangkit virus COVID-19. Nah, oleh sebab itu, dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, banyak masyarakat, banyak kaum muslimin yang menurun keimanannya dan juga menurun imunnya. Oleh sebab itu, pada situasi seperti ini, Imam Ja'far Shadiq, beliau adalah cucu Rasulullah SAW, juga cucu Ali bin Abi Thalib, itu berpesan di masa hidup beliau. Beliau mengatakan, aku heran kepada orang-orang, kepada kaum muslimin apabila diuji dengan makar, diuji dengan tipu daya. Dia lupa bagaimana pengalaman Nabi Musa. Jadi Nabi Musa begitu diberikan makar dan tipu daya oleh Fir'aun, kemudian pesan Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq kepada kaum muslimin, aku heran kepada kaum muslimin yang diuji dengan makar tipu daya, kemudian dia lupa mengatakan, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah, innallaha basirum bil ibad. Dan sesungguhnya Allah Maha melihat segala perbuatan hamba-hambanya, perbuatan makarnya, perbuatan tipu dayanya, segala sifat terjadinya Allah saksikan itu. Kemudian kita serahkan segala urusan kita kepada Allah. Kemudian janji Allah di dalam Al-Quran apabila kita membaca doa ini, Allahu sayyati ma makar, maka Allah memeliharanya dari kejahatan makar. Jadi Allah berjanji
doa ini akan memeliharanya. Wa waqahu Allahu sayyiati ma makar. Allah akan memeliharanya dari berbagai macam tipu daya. Itu yang pertama. Kemudian Imam Ja'far Shadiq mengatakan, aku heran kepada kaum muslim apabila tertimpa yang namanya sedih, kemudian dia lupa mengatakan hasbunallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini pengalaman, ini kisah dari Nabi Yunus. Nabi Yunus mengalami kesedihan yang luar biasa, berdakwah sekian tahun, berikutnya tidak ada. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan marah, dia tinggalkan kampung halamannya, berlayar di tengah laut, dibuang ke laut, kemudian dimakan oleh ikan paus. Berbulan-bulan lamanya di dalam perut ikan paus, tidak menentu arah, kemudian dia berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau, subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, aku ini menzalimi diriku sendiri. Maka apabila doa ini diucapkan, Al-Quran berjanji, fastajabna lahu, maka kami ijabah, kami kabulkan doa-doanya, wa najjainahu, kemudian kami bebaskan dia dari segala kesedihan. Itu yang kedua. Kemudian Imam Ja'far Shadiq mengatakan, aku heran kepada kaum muslimin apabila ditimpa, diuji dengan takut, kemudian mereka lupa mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Di mana di dalam Al-Quran menceritakan bahwa kaum muslimin di Madinah pada saat perang Al-Ahzab, kaum muslimin di Madinah itu dikepung oleh pasukan sekutu. Hampir tidak ada celah cahaya yang terlihat, melainkan tumpukan manusia yang ada di Madinah mengepung kaum muslimin. Kemudian datanglah orang-orang munafik, datanglah orang-orang Yahudi memberitahu kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, takutlah kepada pasukan Al-Ahzab. Kemudian mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolongku dan dia sebaik-baik penolong. Kemudian Imam Ja'far Shadiq mengatakan, aku heran kepada kaum muslimin yang diuji dengan sakit, kemudian dia lupa mengucapkan anni masadiyad durru wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya aku ini masadiyad durru, telah menimpaku penyakit, dan engkaulah yang maha pengasih di antara yang pengasih. Apabila doa ini diucapkan oleh kaum muslimin yang tertimpa penyakit, maka Allah berjanji akan mengangkat penyakitnya, sebagaimana firman-Nya, fastajabna lahu wa kasabna, maka kami ijabah doa-doanya, kami kabulkan doa-doanya, fakasabna, kemudian kami angkat penyakitnya, kami sembuhkan penyakitnya. Selama ajal belum datang, maka insya Allah kalau doa ini diucapkan, maka kaum muslim yang tertimpa penyakit apapun, hatta sekalipun itu COVID-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ringankan, bahkan menghilangkan penyakit yang menimpanya. Oleh sebab itu, apa yang pesan-pesan disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq ini menjadi kekuatan iman dan kekuatan imun bagi kita untuk menghadapi situasi yang terjadi saat sekarang ini, dan semoga kaum muslimin mampu mengamalkannya dan memperkuat dan membentengi diri dari berbagai macam problematika kehidupan yang menimpanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.